Nomor 6, jangan terlalu panas. Testis Anda menggantung di luar tubuh karena suatu alasan. Testis membutuhkan suhu yang tepat dan lebih dingin untuk menghasilkan sperma yang sehat dan mempertahankan testosteron. Terlalu banyak panas dari jacuzzi, ruang uap, atau bahkan laptop yang diletakkan di pangkuan Anda dapat membahayakan kesuburan dan kadar hormon. Simpan ponsel Anda di saku belakang, bukan di saku depan. Lindungi area tersebut dari panas yang tidak perlu sebisa mungkin. Nomor 7, perlakukan dengan lembut. Dalam hal masturbasi, hindari kebiasaan yang terlalu agresif. Praktik seperti menggunakan cengkeraman maut yang erat dapat mengondisikan tubuh Anda untuk mengharapkan semacam tekanan yang tidak dapat ditiru oleh pasangan manapun. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan kesulitan terangsang dengan orang lain. Berbaik hatilah pada diri sendiri, gunakan pelumas, buatlah menyenangkan, dan jaga agar tetap mendekati rasa keintiman dengan pasangan. Jangan menjadikannya tindakan yang terburu-buru, tersembunyi, dan didorong oleh rasa malu. Nomor 8, jangan merokok, hiduplah sehat. Merokok adalah salah satu cara tercepat untuk menghancurkan ereksi Anda. Kondisi ini mempersempit pembuluh darah, menyebabkan disfungsi ereksi, dan meningkatkan risiko kanker, terutama kanker kandung kemih. Gaya hidup Anda secara keseluruhan adalah fondasi kesehatan seksual. Ereksi merupakan cerminan langsung dari sirkulasi darah dan fungsi kardiovaskular. Artinya, pola makan, olahraga, tingkat stres, dan kebiasaan Anda semuanya penting. Latihan aerobik meningkatkan aliran darah, latihan ketahanan mendukung testosteron, dan mengurangi konsumsi alkohol atau obat-obatan membantu menjaga fungsi ereksi. Manajemen stres sama pentingnya. Stres kronis secara perlahan menguras gairah seks dan kemampuan Anda untuk tetap ereksi. Temukan cara untuk menurunkannya dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Nomor 9, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ketika pria menghadapi masalah dengan penis mereka, mereka sering menyalahkan diri sendiri. Kecemasan akan penampilan, performa, atau satu kali ereksi yang gagal menyebabkan lebih banyak stres yang hanya memperburuk masalah. Misalnya, jika Anda gagal sekali di kamar tidur, lain kali Anda akan mengkhawatirkannya dan stres itu mempersulit performa, menciptakan lingkaran setan. Ingat, fluktuasi kualitas ereksi adalah hal yang normal. Itu tidak berarti kehidupan seks Anda berakhir. Bersabarlah, berbaik hatilah pada diri sendiri, dan bebaskan diri dari siklus rasa malu. Pria jarang membicarakan hal ini secara terbuka, yang justru menambah beban. Dan nomor 10, gunakan atau hilangkan. Pepatah lama itu ada benarnya. Jika Anda berhenti ereksi sama sekali, baik saat berhubungan seks maupun di malam hari, penis Anda bisa kehilangan fungsinya. Normalnya, pria mengalami 3 hingga 5 ereksi di malam hari yang menjaga aliran darah dan kesehatan jaringan. Tanpa ereksi, jaringan parut dapat terbentuk, memperpendek penis dan membuatnya kurang elastis. Gairah seks yang rendah, stres, atau masalah hormon juga dapat mengurangi hasrat. Tetapi menghindari seks sepenuhnya hanya melatih tubuh Anda untuk mematikan dorongan tersebut. Meskipun beberapa pria mungkin tidak menganggapnya sebagai masalah, dalam hubungan seringkali dianggap demikian. Keintiman membawa manfaat yang luar biasa di setiap usia dan membutuhkan usaha dari kedua pasangan. Pada akhirnya, ingatlah ini, orang bijak tidak hanya melindungi apa yang penting, mereka juga mempertajamnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, berlanggananlah Stoic Wisdom, tempat kami berbicara dengan berani, hidup dengan sadar, dan tidak pernah menyesal karena telah menguasai diri sendiri. Unci Anda menghargai penis Anda, video ini ditujukan untuk Anda. Saya Dr. Marcus Hale, seorang ahli urologi dan ahli bedah panggul, dan hari ini kita akan membahas 10 hal yang tidak boleh Anda lakukan pada penis Anda. Sebagai seorang ahli urologi, salah satu tanggung jawab saya adalah menjaga kesehatan seksual pria, dan ya, itu berarti penis. Sejujurnya, saya sangat peduli dengan kesehatan penis, dan Anda juga seharusnya peduli. Dalam video ini, saya akan menguraikan 10 hal penting yang mungkin tidak pernah Anda ketahui, seharusnya Anda lakukan untuk penis Anda. Pastikan Anda menonton video nomor 10. Video ini akan benar-benar mengejutkan Anda.
Video nomor 1 sangat mudah. Jangan abaikan penis Anda. Banyak pria tidak menyadari hal ini, tetapi cara penis Anda berfungsi sebenarnya merupakan cerminan kesehatan Anda secara keseluruhan. Pria yang mulai mengalami masalah ereksi, jika dipantau selama 7 tahun setelah onset, menunjukkan bahwa sekitar 14% akan mengalami serangan jantung. Itulah sebabnya disfungsi ereksi sering digambarkan sebagai burung kenari di tambang batu bara. Saya suka menyebutnya penanda kesehatan, karena ereksi yang kuat dan hasrat yang sehat menunjukkan bahwa aliran darah Anda lancar, hormon Anda bekerja dengan baik, sistem saraf Anda utuh, kondisi psikologis Anda stabil, dan Anda tidak merusak tubuh Anda dengan kebiasaan atau zat berbahaya. Nomor 2, jangan lakukan eksperimen sendiri pada penis Anda. Saya telah melihat semuanya, dan izinkan saya tegaskan, tidak ada trik rumahan yang aman yang akan membuat penis Anda tumbuh lebih panjang, lebih tebal, atau berubah dalam semalam. Iklan-iklan yang mengklaim sebaliknya, bohong. Saya pernah menemukan seseorang yang menyarankan bahwa cuka sari apel dapat memperbesar penis secara instan. Itu tidak masuk akal secara biologis, tapi saya mengerti. Pria bisa putus asa dalam hal kesehatan seksual, baik itu tentang ukuran maupun ereksi. Masalahnya, pengobatan ini tidak hanya belum terbukti, tetapi seringkali berbahaya. Ambil contoh jelking, yaitu ketika pria mencoba meregangkan penis mereka dengan tekanan dari tangan mereka untuk memanjangkannya. Tetapi praktik ini menyebabkan robekan mikro, jaringan parut, dan akhirnya disfungsi ereksi. Setiap ahli urologi pernah melihat pria muda terluka akibat jelking. Dan jujur saja, jika seorang pria berpikir sesuatu mungkin berhasil, biasanya dia tidak berhenti di tengah jalan. Dia melakukannya secara berlebihan, dan saat itulah kerusakan permanen terjadi. Contoh lain, alat penyempitan buatan sendiri. Seorang pria menggunakan mur konstruksi pada penisnya. Kami harus memanggil pemadam kebakaran dengan gergaji untuk melepaskannya. Pria lain memotong cincin dari botol Coca-Cola plastik, tetapi malah tersangkut. Para pria, jangan lakukan itu. Jika Anda membutuhkan pita penyempitan, belilah. Harganya sekitar $20 daring dan dibuat agar aman dan dapat dilepas. Nomor 3, jaga kebersihan penis Anda. Kebersihan memang penting, tetapi pria dengan kulup terkadang lupa untuk menariknya ke belakang, mencuci bagian bawahnya, dan mengeringkannya dengan benar. Hal itu dapat menyebabkan infeksi seperti balanitis yang menyakitkan. Jika Anda tidak dapat menarik kulup Anda ke belakang sama sekali, itu masalah lain. Meskipun kanker penis sangat jarang, kanker ini dapat luput dari perhatian jika Anda tidak pernah memeriksa bagian bawahnya. Penanganannya bervariasi, terkadang bisa diatasi dengan krim, terkadang memerlukan prosedur kecil, dan dalam beberapa kasus sunat diperlukan. Intinya, Anda harus selalu bisa menariknya ke belakang, membersihkan bagian bawahnya, memeriksa kulit, lalu memasangnya kembali. Di sisi lain, jangan berlebihan juga. Sabun yang kuat, pewangi, dan gosokan yang kasar dapat mengiritasi kulit sensitif dan bahkan menyebabkan luka kecil. Mencuci dengan lembut saja sudah cukup. Keempat, jangan abaikan rasa sakit atau tanda-tanda peringatan. Jika Anda merasakan ada yang tidak beres pada penis Anda, jangan abaikan. Rasa sakit, bengkak, bisul, atau darah dapat menandakan berbagai masalah. PMS, infeksi saluran kemih, batu ginjal, masalah kandung kemih, atau jarang terjadi, bahkan kanker. Saya tahu sulit untuk datang ke dokter, melepas celana, dan menjelaskan apa yang terjadi. Anda mungkin khawatir dihakimi, terutama jika itu setelah hubungan seks tanpa kondom. Namun, rasa malu tidak sepadan dengan mengorbankan kesehatan Anda. Jika seorang dokter membuat Anda merasa tidak nyaman, carilah dokter lain. Beberapa kasus paling menyedihkan yang pernah saya temui adalah pria yang mengabaikan luka hingga berkembang menjadi kanker penis. Meskipun jarang, kondisi ini sangat agresif dan merusak. Mengobatinya sejak dini selalu lebih aman daripada menunggu hingga terlambat. Kelima, praktikkan keamanan dan pertahankan kendali.
Tidak ada yang lebih menarik daripada seks yang aman. Ketika Anda tidak perlu khawatir tentang PMS atau kehamilan yang tidak disengaja, Anda bisa sepenuhnya rentan, sepenuhnya hadir, dan menikmati seks lab.